Selamat siang dan salam untuk kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Mama, dan saudara-saudara, mari kita mengawali ibadah ini dengan menaikkan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita datang pada Tuhan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah pada saat ini datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Nats pembimbing bagi kita pagi hari ini terambil dari Roma 2 ayatnya yang pertama. Roma 2 ayatnya yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dosa, kita berdoa. Di hari yang Tuhan khususkan bagi kami dipanggil oleh Tuhan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Tetapi siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan untuk datang di rumah Tuhan yang kudus ini. Sebab kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Dalam hidup kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan lingkungan masyarakat persahabatan kami seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami seringkali menyakiti orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami seringkali menyinggung perasaan mereka. Dan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat kesayangan Allah, kami seringkali tidak mau dengar akan firman. Kami lebih suka memuaskan apa yang menjadi keinginan kami. Kami lebih senang untuk memuaskan hasrat kami daripada kami harus tunduk akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami manusia yang tidak layak. Maka di tengah-tengah ketidaklayakan itu, Engkau datang untuk memanggil kami datang bersujud di hadapan Tuhan, berseru dan memohon, ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Jangan hukum kami, jangan murkai kami, karena kami tidak sanggup untuk menanggung amarah. Tapi kasihanilah kami Tuhan, di dalam darah Tuhan kami Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kami, melayakkan kami berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, agar hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, ini pengakuan kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa di sorga, berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara, setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan hati hancur dan mau bertobat, maka ada pengampunan, ada anugerah untuk mereka. Karena itu dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, demikian berita anugerah. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus dan atas kuasa jabatan yang diberikan kepada kami, maka kami beritahukan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi saudara-saudara sekalian dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Petunjuk hidup baru bagi kita semua pada ibadah pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Untuk masuk itu kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan ayatnya yang genap. Kita mulai. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mengukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita akan sambut dengan Kidung Jemaat 53 ayatnya yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan dan terang dari Roh Kudus. Mari berdoa. Tiba saatnya bagi kami Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Urapi kami, beri hikmat pengertian pada kami, supaya dengan hikmat dan pengertian itu kami dapat membaca firman Tuhan dengan baik. Kami mampu menemukan makna firman Tuhan, dan kami boleh mengerti artinya. Beri kepada kami hati yang tunduk, hati yang lembut, untuk kami menerima firman Tuhan masuk dalam hati kami. Serta berilah kepada kami kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, sekalipun mungkin firman Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kami. Jaga mata, telinga, dan pikiran kami, supaya seluruh konsentrasi kami ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan mendapat tempat dalam hati dan hidup kami, memberkati kami, dan kami pulang dengan sukacita membawa firman itu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarnya. Demi Kristus Yesus firman itu. Amin. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
yang terambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya ke-12. Roma pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayatnya ke-12. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan kepadanya pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang yang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab itu semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan oleh kekuatan Roh Kudus melakukan firman Tuhan dalam hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang dibaca, di sana ada judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, jangan menghakimi saudaramu. Kita berbicara tentang penghakiman, dan ini menjadi persoalan dalam realitas kehidupan gereja. Karena jikalau ada seseorang yang bersalah, dan kemudian saudara yang lain mencoba untuk menegur, atau saudara yang lain mencoba untuk menasihati, terkadang bagian ini dipakai sebagai alih, jangan menghakimi. Ini sering kali dipakai Bapak Mama, saudara-saudara. Dan kemudian orang-orang terus menggunakan kalimat-kalimat itu untuk membela atau untuk menutupi kesalahan, tanpa mengerti kenapa tidak boleh menghakimi. Kalau kita perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ini,
dengan perikop yang dikasih oleh LAI, jangan menghakimi saudaramu, itu didasarkan pada sebuah kenyataan pada waktu itu. Orang-orang di Roma, orang-orang Kristen di Roma terdiri dari dua bagian, Bapak Mama Saudara. Orang-orang Yahudi sebagai orang-orang minoritas yang masih pegang adat istiadat Taurat. Mereka tidak sembarang makan. Mereka punya hari-hari tertentu. Dan ada orang mayoritas, orang Kristen non-Yahudi yang bebas makan apa saja, yang punya hari tidak ada pantangan, semua hari sama. Dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Orang yang mayoritas, yang Kristen non-Yahudi, yang merasa paling kuat karena mereka punya pemahaman paling benar tentang keberadaan Kristen, mulai menyalahkan, mulai menghakimi orang-orang Yahudi. Demikian juga orang-orang Kristen Yahudi yang tidak makan daging sembarang, yang punya hari-hari tertentu juga mulai. Dan ini Bapak Mama Saudara-saudara diungkapkan oleh Paulus dalam surat ini. Paulus menulis surat ini untuk mengetengahkan supaya tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian di antara mereka menyangkut hal-hal yang sepele. Karena hal makan minum itu menjadi persoalan yang besar dan bisa menghancurkan persekutuan jemaat. Maka kadang-kadang perlu diingatkan kepada jemaat, jangan sampai hanya karena persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan yang tidak prinsip, persekutuan jemaat, gereja menjadi hancur. Situasi sekarang saya pikir cukup panas. Ada gesekan, perlu saya sampaikan. Ada perbedaan-perbedaan dalam punya hak. Ada perbedaan-perbedaan dalam hak politik. Tetapi itu berdampak pada kehidupan dalam gereja. Ini menjadi hal yang prinsip, Bapak Mama, Saudara-saudara. Karena itu apa? Karena itu mengarah kepada perpecahan di dalam gereja. Paulus sudah mengingatkan jauh, mungkin sepele, pada persoalan makan dan minum. Dan di sana diungkapkan dengan kalimat, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sewaktu orang-orang Kristen di jemaat Roma, orang-orang yang Kristen non-Yahudi yang bebas makan apa saja, menganggap bahwa orang-orang Kristen Yahudi yang punya Taurat masih mengatakan kepada mereka bahwa kamu itu belum paham benar tentang iman Kristen. Lalu kemudian orang-orang Yahudi yang terikat dengan Taurat berkata, kamu orang Kristen, kamu bebas saja buat sesuka hati kamu tanpa kamu berpikir tentang aturan-aturan yang harus kamu lakukan. Mereka saling menghina. Yang Paulus tekankan di sini adalah, Bapak Mama Saudara, menghakimi itu mengkritik habis-habisan, lalu kemudian menghina dan merendahkan. Menjadi persoalan ketika kritikan dibangun untuk menghina dan merendahkan saudara-saudara, lalu kemudian menolak orang-orang tersebut. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan karena itu tidak akan ada titik temu, maka yang ada pasti perpecahan. Dan Paulus tidak mau. Paulus tidak mau ada perpecahan di dalam gereja. Paulus tidak mau gereja terpecah. Kenapa? Karena Kristus kepala gereja telah memecahkan tubuhnya, telah pecahkan tubuhnya supaya gereja tidak jadi pecah. Kristus sang kepala gereja telah menyerahkan tubuhnya supaya dicabik-cabik, dihancurkan, supaya gereja
umatnya jangan hancur karena perpecahan di dalam. Maka Paulus kasih nasihat. Maka kalau perhatikan di bagian bawah, Paulus sudah ungkapkan. Kenapa? Karena mereka semua itu diterima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nasihat Paulus menjadi satu peringatan bukan saja bagi jemaat Roma, tapi bagi kita sekalian, supaya jangan sampai kita menghancurkan rumah Tuhan, menghancurkan persekutuan Tuhan oleh karena hal-hal yang tidak prinsip. Kita perlu melihat bahwa Tuhan telah menyatukan umatnya menjadi satu kepunyaan, kesayangan yang harus saling menjaga, yang harus saling memelihara, yang boleh mengkritik, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Kritikan yang diberikan oleh jemaat, antar anggota jemaat, antar pelayan, bukan untuk membuat anggota gereja, anggota jemaat semakin jauh, tetapi semakin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Maka karena itu, Bapak, Mama, dan saudara-saudaraku yang kekasih, perlu diingat, Kristus melakukan itu semua. Kristus mengorbankan diri untuk membuat umatnya bersatu. Maka dengan dasar itu Paulus menasihati supaya siapakah kamu? Kamu tidak pernah menyatukan gereja, kamu tidak pernah memberi darah untuk membuat gereja itu ada. Engkau tidak memecahkan tubuh untuk membuat gereja bisa bersatu. Siapakah kamu sehingga engkau menghakimi saudaramu? Lalu kadang-kadang Bapak, Mama, Saudara, jangan ini dianggap bahwa berarti kita tidak boleh hakimi. Ada hal-hal perlu di mana gereja, di mana jemaat perlu menegur. Ada hal-hal di mana gereja perlu menghakimi saudara ketika saudara-saudara ada di dalam dosa. Ketika saudara-saudara jauh dari firman Tuhan, keluar dari firman Tuhan, maka ada saatnya saudara ditegur, saudara dihakimi. Tapi yang paling penting adalah ada satu. Kalau kita lihat, kita punya nats berita petunjuk hidup baru, ada ukuran. Maka ini sebenarnya mau mengajarkan kepada jemaat di Roma supaya jangan sampai kamu menghakimi, tetapi ukuran itu tidak ada dalam dirimu. Engkau menghakimi saudara-saudaramu, tetapi itu ada dalam dirimu yang sebagainya lemah. Maka ini sebenarnya membuat orang-orang yang menghakimi cukup hati-hati. Kenapa? Karena ketika menghakimi, ukuran penghakiman dipakai untuk dirinya. Maka ketika orang menghakimi, haruslah orang yang menghakimi orang yang lebih benar, orang yang lebih tinggi, orang yang lebih besar. Maka dalam bagian itu Paulus sudah berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ukurannya bukan ada pada dirimu, ukurannya bukan ada pada pribadimu, tapi ukuran itu ada pada Dia yang telah menerima. Maka jikalau teguran itu diberikan dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar Kristus Tuhan untuk menyelamatkan, maka mereka yang menegur mendapatkan bagian di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, siapa yang berpegang pada suatu hari pun juga menjadi persoalan. Tetapi lihat di bagian ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika ia hidup untuk Tuhan, dan jika ia mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak, Mama, saudara-saudara, kalau Bapak, Mama
Ingat pengajaran gereja kita, tata gereja kita punya landasan bahwa pengajaran gereja Kristen Sumba didasarkan pada pengajaran katekismus Heidelberg. Kalau Bapak Mama yang mungkin usia 70-an pasti tahu, atau 60-an mungkin tahu, karena dulu dipakai tiap minggu. Dalam minggu pertama disebutkan apa penghiburan saudara, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Saya waktu dengar itu, saya pikir, kalau pertanyaannya demikian, apa penghiburan saudara baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, saya bisa jawab. Kalau hiburan pada waktu hidup, saya hobinya musik, apalagi musik gereja. Kalau saya dengar musik, saya langsung enjoy, saya terhibur. Saya hobi olahraga, kalau saya olahraga langsung terhibur. Tapi persoalannya adalah satu, saat saya mati, bagaimana saya bisa terhibur? Saya tidak mendengarkan musik, saya tidak bisa berolahraga, saya tidak bisa menikmati semuanya. Maka bagaimana saya bisa terhibur saat saya mati? Inilah jawaban katekismus, diambil dari Roma pasal 14. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Maka ketika Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Maka jikalau orang Kristen yang tadi tidak makan, dia tidak makan untuk Tuhan. Dan jikalau orang Kristen Yahudi makan, dia makan untuk Tuhan. Maka baik yang tidak makan daging ataupun mereka yang makan daging, mereka semua buat untuk Tuhan. Kalau mereka buat untuk Tuhan, maka tidak ada persoalan. Kalau mereka lakukan untuk Tuhan, maka tidak ada pertikaian. Maka yang ada hanya ada penyatuan di dalam gereja. Maka kenapa di bagian akhir Paulus berkata, kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita hidup, bahkan kita mati bukan untuk kita sendiri, tetapi kita hidup dan mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena Kristus telah mati dan hidup kembali, dan ia menjadi Tuhan baik untuk orang yang hidup maupun atas orang yang mati. Maka karena itu, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Karena engkau tidak mendapatkan posisi itu. Engkau tidak mendapatkan hak untuk menghakimi saudara-saudaramu atas apa yang ia makan dan ia minum. Apalagi kalau kita baca di dalam bagian 1 Korintus, apapun yang engkau lakukan, baiklah engkau makan ataupun engkau minum, jikalau engkau melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, maka semua itu menjadi satu ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, semua itu dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ada bagian terakhir dalam ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, dan seterusnya. Sampai ayat 12, itu kutipan dari Yesaya yang diambil oleh Paulus. Kutipan dari Yesaya, walaupun kalau kita baca ada sedikit perbedaan, tetapi tidak merubah arti dan makna, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwa apa yang diungkapkan oleh Paulus tentang setiap orang, baik mereka yang makan ataupun mereka yang minum, mereka semua akan dibawa pengadilan Allah. Artinya Allah yang keluar firman dari mulutnya tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Dia akan berbicara terus terang tentang keadaan orang-orang. Dia akan menghakimi dengan adil, dan dia akan memberikan penghukuman dengan benar. Maka ketika orang-orang itu ada di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa tersembunyi, karena Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah memberikan keputusan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Maka ketika orang-orang melaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan mereka, mereka harus pertanggungkan itu di hadapan Tuhan
Tetapi ingatlah, apa yang dipertanggungkan itu dipertanggungkan atas kehidupan pribadi mereka. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri sendiri kepada Allah, bukan membawa tanggung jawab orang lain. Maka jikalau orang lain menghakimi seseorang, maka ia perlu ingat bahwa ketika ia ada di hadapan pengadilan Allah, ia akan mempertanggungkan diri sendiri atas apa yang ia pikirkan, atas apa yang ia katakan, dan atas apa yang ia perbuat. Allah akan menilai apa yang ia lakukan, bukan atas apa yang orang lakukan terhadap dirinya, tetapi atas apa yang ia buat. Karena itu pertanggungjawaban yang diberikan kepada Tuhan adalah pertanggungjawaban pribadi, sehingga tidak butuh orang dalam. Banyak status WA mengingatkan, kamu pikir masuk surga itu kayak di kantorkah ada orang dalam? Tidak mau datang gereja, tidak mau dengar firman Tuhan, tapi pengen masuk surga. Kamu pikir ada orang dalam? Artinya adalah ketika Tuhan panggil umatnya di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan, tidak ada pembelaan, tidak ada yang namanya orang dalam. Mereka akan mempertanggungjawabkan diri sendiri, tidak bisa minta tolong orang lain lagi. Kalau selama ini mungkin minta tolong orang lain bisa, tetapi ketika di hadapan Allah, Tuhan menuntut pertanggungjawaban pribadi. Maka itu berarti apa? Pribadi lepas pribadi perlu mengacu diri untuk hidup benar dengan Tuhan. Setiap orang secara pribadi perlu hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat dalam dunia ini. Dengan hal itulah mereka terhindar untuk tidak menjudge saudara-saudara yang lain. Dengan cara hidup takut akan Tuhan, dengan cara mengingat akan diri mereka sendiri, mereka terhindar untuk tidak menghina, merendahkan, dan menolak orang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita tidak menghakimi saudara-saudara kita dengan menghina, dengan merendahkan dan menolak mereka. Karena Kristus telah menerima mereka sebagai bagian dari keluarga Allah. Dengan demikian kita harus melakukan semuanya itu dengan dasar kita lakukan untuk Tuhan. Jangan lakukan untuk bos senang, pimpinan senang, ataupun juga orang lain senang. Tapi lakukan supaya apa? Supaya Tuhan senang dan Tuhan lihat. Ketika lakukan itu, ada satu orang yang pantau. Ketika melakukan dengan setia dan taat, ada satu mata yang melihat. Dia lihat dari surga dan dia berkata, oh ini saya punya hamba, ini saya punya anak. Maka sewaktu Bapak Mama ketika selesai hidup di dunia ini dan pulang, siapa yang sambut? Dia sambut dan dia berkata, oh ini hambaku, oh ini anakku yang setia, mari, mari. Yang sambut bukan orang lain, tapi yang sambut adalah Dia, Yesus Kristus, Sang Empunya sorga, menyambut anak-anaknya. Karena itu, marilah Bapak Mama, saudara-saudara, marilah kita hidup untuk Tuhan. Marilah kita lakukan itu semua dengan setia dan taat, sambil kita ingat bahwa kita akan ada di bawah tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu marilah kita melakukan itu semua dengan mengingat bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita menjalani hidup kita, untuk kita tidak cepat mengkritik, tidak cepat untuk menghina, tidak cepat menolak. Tapi marilah kita saling merendah, supaya kita saling menguatkan dan kita tetap menjadi satu sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita berdiri. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit ke antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan boleh datang menyapa kami dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak saling menghakimi, menghina, merendahkan, dan menolak, sehingga mengancam persekutuan gereja Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh mengingatkan kami supaya segala sesuatu yang kami lakukan haruslah kami lakukan untuk Tuhan. Sebab semua yang kami lakukan di hadapan Allah yang melihat seluruh kehidupan kami, dan kami akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan secara pribadi. Terima kasih karena Tuhan boleh datang menyapa kami, menegur, dan memberi dorongan kepada kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan bawa masuk dalam hati kami, tinggal menetap dalam hati kami, dan Tuhan pelihara supaya firman Tuhan bertumbuh, menguatkan iman kami, meneguhkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu, yang ada untuk menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah Waingapu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan para pelayan Tuhan, majelis jemaat yang Tuhan telah panggil untuk menjadi alat Tuhan dalam memelihara domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam jemaat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pengertian, memberi kepada setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta dan majelis jemaat,
kesehatan dan kekuatan, kemampuan untuk menjalani semuanya dengan baik. Biarlah senantiasa ada dalam perlindungan tangan Tuhan, untuk semuanya dapat menjalani tugas tanggung jawab pelayanan di bawah perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Dan biarlah Tuhan pakai para hamba-hamba-Mu ini, para pendeta dan majelis jemaat yang ada di tempat ini, sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat, supaya jemaat boleh diberkati oleh Tuhan lewat makanan dan minuman rohani, bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Biarlah senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang Tuhan himpun, yang Tuhan bawa untuk bertumbuh dalam jemaat ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap orang tua, suami, istri, menyerahkan setiap pemuda-pemudi, menyerahkan anak-anak remaja, bahkan anak-anak yang masih kecil. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memelihara jemaat Tuhan di tempat ini, memberi kepada mereka kesehatan dan kekuatan, memberi kepada jemaat Tuhan penghiburan, ketenangan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Ada ketakutan, ada kecemasan, tapi biarlah Tuhan memberikan ketenangan, supaya semua jemaat Tuhan tetap mengarah pada Tuhan dan berharap akan campur tangan Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, sampai yang lanjut usia. Tuhan memberikan kesehatan, memberi kekuatan dan kemampuan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dalam segala tugas dan aktivitas mereka. Kami berdoa supaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, dalam setiap persoalan-persoalan yang digumuli. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan, secara khusus untuk pergumulan jemaat dalam proses penyelesaian pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan turut campur tangan, supaya semua proses penyelesaian pembangunan gedung gereja dapat terselesaikan dengan baik. Jemaat Tuhan mempunyai gedung yang baru, yang lebih besar, lebih nyaman untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah itu boleh membawa jemaat Tuhan boleh melihat akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Itu boleh membawa jemaat Tuhan semakin tunduk dan rendah, semakin mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam minggu ini atau dalam bulan ini merasakan berkat, baik itu berkat prestasi pendidikan, berkat perpanjangan ulang tahun pernikahan atau ulang tahun pribadi, bahkan kesembuhan-kesembuhan serta berkat-berkat secara material yang diterima oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah dengan berkat-berkat yang didapatkan oleh jemaat Tuhan tidak membawa jemaat Tuhan menjadi jemaat yang lupa akan Tuhan, tapi boleh membawa jemaat yang semakin ingat akan Tuhan, semakin rendah dan tunduk pada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tuhan kuatkan dan hibur jemaat Tuhan, supaya dalam situasi-situasi yang demikian mereka tetap berharap, tetap melihat dan mempunyai keyakinan akan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati untuk usaha-usaha penyembuhan yang mereka lakukan,
baik itu lewat makanan minuman, baik itu lewat obat-obatan, istirahat yang banyak, dan juga pertolongan dari orang-orang sekitar, keluarga ataupun para dokter perawat. Biarlah itu semua dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan diberikan kepada para pemimpin di daerah ini, supaya segala sesuatu, keputusan dan kebijakan yang diambil, semuanya itu diambil dengan dasar takut akan Tuhan. Biarlah semua keputusan dan kebijakan yang diambil itu boleh kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap program-program pemerintah kami. Kami berdoa supaya Tuhan tolong dan berkati. Biarlah seluruh program pemerintah daerah kami di tempat ini semuanya dapat berjalan dengan baik, dan itu semua boleh membawa kabupaten kami di tempat ini keluar dari seluruh persoalan-persoalan yang ada. Gereja Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang turut menyuarakan firman Tuhan untuk kabupaten kami ini, Tuhan berkati, supaya itu semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian kecil dari berkat yang kami terima. Itu bukan balasan, tetapi itu wujud ucapan syukur, terima kasih kami atas berkat yang kami terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan yang akan kami berikan sebentar. Tuhan kuduskan dan berkati, supaya persembahan itu dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja GKS Jemaat Waingapu di tempat ini. Berikan hikmat pengertian bagi majelis jemaat, bagi para pengelola keuangan untuk dapat mengelola keuangan ini dengan baik, dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur, ini syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di sorga berdasarkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memberikan persembahan sambil mengkidungkan PKJ 265 bait yang pertama dan seterusnya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan
rendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Warta Mimbar PKS Jemaat Wengapu Minggu 13 September 2020. Pertama, Majelis Jemaat mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, warga jemaat dan para tamu yang mengikuti ibadah saat ini. Khususnya Bapak Ibu yang berkepentingan dapat menghubungi Majelis Jemaat lingkungan atau di kantor jemaat pada jam kerja. 2. Ibadah Minggu tanggal 20 September dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pelayannya diatur sebagai berikut. Ibadah pertama jam 5.30 sampai jam 7 untuk jemaat dan Majelis Jemaat Lingkungan Kamba Jawa. Kedua, jam 7.30 sampai jam 9 untuk jemaat dan Majelis Jemaat Lingkungan luar kota. Ibadah ketiga jam 9.30 sampai dengan jam 11 untuk jemaat dan Majelis Jemaat Lingkungan Kampung Sabu dan Radamata, disertai ibadah live streaming. Ibadah keempat jam 15.30 sampai jam 17 untuk jemaat dan Majelis Jemaat Lingkungan Kota dan Hambala. Ibadah kelima jam 17.30 sampai jam 19 untuk jemaat dan Majelis Jemaat Lingkungan Matawai dan Hambala 2. Jika dikehendaki oleh Tuhan dan tidak ada keberatan sah yang masuk, maka akan diberkati nikahnya atas pasangan saudara Melkianus Rihi Meha dan saudara Novia Mangi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pada jam 9 pagi di Gereja Kristen Jemaat Waingapu. Dan pada saat yang bersamaan juga akan dilaksanakan baptisan kudus. Mohon kehadiran Majelis Lingkungan Matawai. 4. Pada hari Minggu ibadah kedua tanggal 20 September 2020 akan dilaksanakan CD atau pengakuan iman percaya atas nama Ida Ayu Putu Caroline Maharani Saputra. 5. Kelas katekisasi CD telah berjalan normal dan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 sore. Dikhususkan kepada mereka yang telah bekerja, tidak sekolah lagi atau sedang kuliah. 6.
Puji syukur kepada Tuhan bahwa granit ukuran 1 kali 1 meter dengan luasan 1.300 meter persegi dengan nilai 429 juta yang dipesan dengan pemberian uang muka 150 juta telah terima, dan sekarang ini sedang dilakukan pekerjaan pemasangan. Atas dukungan doa dan sumbangan Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat, sampai dengan saat ini telah tercatat sebanyak 153 keluarga dengan nilai sebesar 243 juta maksudnya. Dan penyetoran tunai via rekening bank sebanyak 132 keluarga dengan nilai 143.630.000 rupiah. Dukungan dan topangan Bapak Ibu warga jemaat terus kami nantikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum dikunjungi oleh tim atau majelis lingkungan. Mohon berkenan boleh langsung berhubungan dengan panitia pembangunan atau BPMJ. Dan apabila sumbangan melalui tangguk, telah kami siapkan amplop bertuliskan panitia pembangunan yang ditempatkan di depan pintu masuk, dan berharap dapat menuliskan nama dan nilai sumbangan Bapak Ibu. Semua pengorbanan dan kebaikan Bapak Ibu warga jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kotak dana Minggu 6 September 2020 3.497.000 rupiah. Sumbangan pembangunan Radamata sejak Juli 2020 sampai dengan November 2020 1 juta rupiah. Sumbangan pembangunan luar kota 550.000 rupiah. Janji iman lingkungan Hambala 2 250.000 rupiah. Terima uang anak babi dari lingkungan Kampung Sabu sebesar 1 juta rupiah. Terima uang lelang ayam panggang dari lingkungan Radamata 250.000 rupiah. Terima uang beras dari lingkungan Kampung Sabu 500.000 rupiah. Terima uang lauk 175.000 rupiah. Terima uang mangga 200.000 rupiah. Janji iman lingkungan luar kota 100.000 rupiah. Ada tambahan di urutan ke-8. Terima sumbangan untuk pembangunan dari lingkungan kota berupa semen 50 sak dan 3 red pasir telah diterima oleh panitia. Telah terima juga satu roll keset kaki dari keluarga Pardede di Jakarta untuk gereja baru GKSW Ngapu. Untuk itu majelis jemaat dan panitia pembangunan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari majelis jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih dan salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya jemput untuk berdiri. Kembalilah dalam segala aktivitas Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ingatlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikan suara permohonanku pada hari kesesakanku. Aku berseru kepadamu. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab